mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di kebaktian online GKA Immanuel. Nah, kita tahu bahwa hari ini kita datang kepada Bapa, kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Nah, sekarang kita mau masuk dalam doa. Semuanya tangan dilipat, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur bahwa Engkau selalu melindungi kami setiap hari dalam kehidupan kami di minggu-minggu yang telah kami lalui. Saat ini Tuhan kami mau menghadap kehadirat-Mu untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu dan untuk sama-sama berdoa bersyukur kepadamu. Tuhan berkatilah kami supaya dapat mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa doa adalah segalanya, karena Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Siapa di antara adik-adik yang senang berdoa? Kita coba belajar lagu Saya Senang Berdoa. Untuk bait pertama, kita nyanyikan kata-katanya semua sama, hanya saya senang berdoa. Siap? Kita mulai ya. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Bisa ya? Kita ulangi lagi ya. Hanya kata-katanya saya senang berdoa. Yuk. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Ya, mudah sekali ya. Nah, kenapa kita harus senang berdoa? Karena berdoa itu bicara kepada Tuhan. Dan berdoa itu kita juga bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita nyanyikan dengan kata-kata, dua kata-kata ini. Siap ya? Saya senang berdoa, berdoa bicara kepada Tuhan, berdoa bersyukur kepada Tuhan. Saya senang berdoa lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara kepada Tuhan, berdoa bersyukur kepada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya,
kita belajarin lagu itu, kita nyanyikan berkali-kali setiap hari bahwa saya senang berdoa karena berdoa itu bicara kepada Tuhan. Berdoa itu juga bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya senang berdoa. Mengerti ya? Oke. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh. Siap? Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, bisa ya? Kita nyanyikan sekali lagi dan kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Lause berharap adik-adik boleh dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Apalagi kita boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Adik-adik, kita akan memulai cerita hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik, Lause mau bertanya nih. Adik-adik pernah nggak mendapatkan barang yang istimewa, yang sangat adik-adik senangi? Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Yang pasti Lause yakin adik-adik pasti senang. Adik-adik akan memelihara, menyimpan hadiah itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada di antara kita juga saking senangnya kita akan menceritakannya kepada teman-teman kita. Memberitahukan kepada mereka barang apa yang kita dapat dan kita sangat menyukainya. Lalu adik-adik, apakah di antara adik-adik yang sudah sekolah? Ada yang sudah belajar di sekolah, tapi ada yang masih online ya. Apakah adik-adik senang dengan teman sekolah? Apakah senang dengan guru-guru yang ada di sekolah? Tentu mereka sayang kepada adik-adik, bukan? Nah, kalau misalnya ada sebuah kejadian yang seru terjadi di sekolah, atau kita disayang oleh guru, dipuji oleh guru, bagaimana caranya supaya ayah dan ibu kita tahu tentang apa yang guru lakukan kepada kita? Tentu saja adik-adik akan bercerita kepada papa dan mama, bukan? Akan memberitahukan apa yang terjadi di sekolah dan apa yang adik-adik lakukan sehingga guru-guru memuji adik-adik. Kemudian adik-adik, apakah adik-adik pernah menginginkan sesuatu? Apa yang akan dilakukan? Tentu kita mau memberitahu mama dan papa, minta mereka untuk membelikan apa yang kita inginkan. Kita akan berbicara dengan mereka. Jika ada sesuatu yang ingin kita beritahukan, supaya mama dan papa mengetahuinya. Dan berharap mama papa membelikannya.
Lalu satu lagi adik-adik, bagaimana jika adik-adik ingin memberitahu kakek dan nenek tentang sesuatu yang istimewa? Sedangkan mereka itu tinggal di tempat yang jauh dari rumah kita. Tentu ada yang menjawab, iya kita ke rumah kakek dan nenek. Asik di sana, lalu saya akan memberitahukannya. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, wah saya akan telepon kepada kakek dan nenek. Betul adik-adik, kita bisa berbicara dengan kakek dan nenek melalui telepon. Demikian juga dengan mereka yang tinggal jauh dari kita. Kita bisa memberitahukan kepada mereka dengan telepon yang papa mama miliki. Apakah adik-adik pernah melakukannya enggak? Telepon ke kakek nenek, telepon ke teman-teman, lalu telepon kepada keluarga yang lain. Ketika kita ingin memberitahukan sesuatu, maka kita bisa berbicara, menceritakannya kepada orang lain. Tapi kalau misalnya kita ingin menceritakan sesuatu kepada Allah, bagaimana? Apakah adik-adik pernah berbicara kepada Allah? Kita bisa berbicara kepada Allah seperti kita berbicara kepada orang lain. Kita bisa memberitahukan kepada Allah segala hal dan memohon kepada Allah tentang apa yang kita inginkan. Caranya bukan dengan telepon, bukan dengan pergi ke rumahnya, tetapi dengan berdoa kepada Allah. Kita bisa menyatakan syukur kita, terima kasih kita. Kita bisa melakukan kapan saja ketika kita inginkan. Kita naikkan melalui doa. Demikian juga ketika kita bisa beribadah, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang ibu yang begitu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Cerita yang diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama. Ayo kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa ya, minta Tuhan memimpin kita. Ya Allah, terima kasih karena hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Kami boleh menyanyi, memuji Tuhan, kami boleh berdoa, dan saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti. Berilah ketahanan kepada kami sehingga kami boleh duduk mendengarkan dengan baik. Kami memohon pimpinan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ada seorang ibu yang bernama Hana. Ibu Hana ini adalah seorang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Ibu Hana sudah menikah dengan Bapak Elkanah. Mereka sudah menikah bertahun-tahun. Tapi Ibu Hana belum mempunyai anak. Ibu Hana pingin sekali memperoleh seorang anak. Hatinya sedih dan dia menangis. Suaminya saat itu Bapak Elkanah datang, dia menghibur Ibu Hana. Bapak Elkanah katakan, Hana, mengapa engkau sedih dan menangis? Dan engkau tidak mau makan? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Ibu Hana tahu, walaupun dia tidak melahirkan anak bagi Bapak Elkanah, tapi Bapak Elkanah tetap mencintainya.
Namun Ibu Hana tidak putus asa. Dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Ibu Hana tetap berharap kepada Tuhan. Ketika dia berdoa memohon kepada Tuhan, dia yakin Tuhan mendengarkan doanya. Walaupun pada saat ini dia belum memiliki anak. Ibu Hana itu bersabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Adik-adik, suatu hari Ibu Hana pergi ke tempat ibadah, ke bait Allah. Di sana dia berdoa. Saking sedihnya, Ibu Hana terus berdoa sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Mulutnya hanya berkomat-kamit. Tetapi di dalam hatinya dia berdoa. Dan dia berjanji apabila Tuhan memperhatikan dia, lalu Tuhan memberikan kepada dia seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Saat dia berdoa dengan mulut komat-kamit tidak ada suara. Rupanya adik-adik, Imam Eli, imam besar pada saat itu, mengamati Ibu Hana ini. Dia menyangka Ibu Hana ini lagi mabuk. Lalu Imam Eli ini berkata kepada Hana, "Berapa lama lagi engkau mabuk? Kamu berlaku seperti orang mabuk. Jangan mabuk." Lalu Ibu Hana mengatakan, "Bukan Tuan, aku sedang bersusah hati. Aku sedang berdoa, memohon kepada Tuhan, menceritakan apa yang saya rasakan kepada Tuhan." Setelah Imam Eli mendengar hal itu, dia berkata kepada Ibu Hana, "Pergilah dengan selamat, dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta." Adik-adik, sesudah itu Ibu Hana tidak bersedih lagi. Ia mau makan lagi, mukanya sudah tidak muram lagi. Dia bersuka cita. Kemudian dia bersama keluarganya pulang ke rumah. Setahun kemudian, ajaib, Ibu Hana mengandung. Ibu Hana dan Bapak Elkana sangat senang sekali. Lalu kemudian Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka lalu menamai anak itu Samuel. Sebab kata Ibu Hana, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Adik-adik, rupanya nama Samuel itu mempunyai arti Allah mendengar. Jadi Ibu Hana ini mengingatkan bahwa Samuel ini merupakan hasil Ibu Hana berdoa dan Allah mendengarkan doa Ibu Hana. Adik-adik, Tuhan bukan hanya mendengarkan doa Ibu Hana, tetapi Dia juga mendengarkan doa kita. Samuel artinya Tuhan mendengar doa kita. Setelah Ibu Hana mendapatkan anak, Ibu Hana tidak lupa akan janjinya kepada Tuhan. Setelah sampai pada waktunya, Ibu Hana membawa Samuel, anaknya itu, ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Adik-adik, itulah yang Ibu Hana lakukan.
dia dengan tekun, dengan bersabar, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia belum memiliki anak, waktu itu dia tetap tekun berdoa. Dan dia yakin Tuhan mendengarkannya. Dia berharap dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita tentu pernah dong meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita tentu pernah memohon agar Tuhan mengabulkan permintaan kita. Tapi apakah adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah adik-adik yakin Tuhan mendengarkan doa kita? Dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan akan mengabulkan doa yang kita panjatkan apabila kita ucapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi adik-adik, kalau doa kita belum dijawab, adik-adik harus bersabar loh. Adik-adik harus tetap yakin Tuhan mendengarkan doa kita. Adik-adik jangan ngambek. Udah itu bilang, jangan, saya gak mau berdoa lagi. Gak boleh. Kita gak boleh ngomel-ngomel. Kita jangan sampai malas berdoa. Mengapa? Karena mungkin apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin saja Tuhan mengatakan tunggu dulu. Sekarang belum saatnya. Adik-adik, tekunlah berdoa. Karena Tuhan mendengarkan. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Berdoalah setiap hari. Karena Tuhan itu benar-benar mendengarkan dan Dia akan menolong kita. Mari kita tiap hari berdoa. Kita juga mengajak papa dan mama kita untuk berdoa, adik-adik. Ingat ya, saat ini kita akan bersama-sama membacakan ayat hafalan. Lalu kita mau menghafalnya. Adik-adik, mari kita bersama-sama melihat Mazmur 121 ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, saat ini kita mencoba menghafalkannya. Ya, kita menghafalkannya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, sekarang kita tutup Alkitab kita dan kita jangan lagi melihat ke layar. Kita hafal. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sudah bisa? Bagus sekali. Kita akan menyelesaikan cerita Alkitab kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena kami boleh mendengar cerita firman Tuhan yang menceritakan tentang Hana yang sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan mendengarkannya. Ajar kami anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh berdoa juga dan yakinkan kami bahwa Tuhan mendengarkan doa kami.
Tuhan, ajar setiap anak-anak-Mu berharap kepadamu dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena Tuhan pasti akan menolong apabila kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami juga setiap hari berdoa dan mengajak papa mama untuk berdoa. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita mau melakukan aktivitas yang menolong kita untuk mengingat pelajaran kita hari ini. Yang mengingatkan kita untuk tetap berdoa kepada Allah. Allah mendengarkan doa anak-anaknya dan Allah akan menolong kita. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa. Tuhan memberkati kita.